Bismillah, salam optimis bagi kita semua yang sedang mengajar, yang sedang belajar. Saya berharap kita semua tetap optimis agar dapat menggapai apa yang kita ajari dan pelajari. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberikan pembelajaran mengenai bahasa Arab tentang fi'il madi. Yang sebelumnya kita sama-sama belajar mengenai fi'il. Dan teman-teman yang belum nonton video mengenai pembelajaran bahasa Arab fi'il, silakan tonton di video yang satu ini, atau bisa klik di bawah deskripsi ini. Baiklah, kita langsung saja check it out. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini tentang fi'il madi. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini tentang fi'il madi. Kita tulis fi'il madi. Fi'il madi. Sebelum ke fi'il madi, saya akan memberikan 4 kosakata. Seperti biasa, ada kosakata yang harus kita hafalkan. Yang pertama adalah bustanun. Bustanun. Oke, dibacanya bustanun. Yang pertama, bustanun. Jelas ya? Bustanun. Oke. Yang kedua, al-maro yudmiru. Al-maro yudmiru. Jadi saya al-maro yudmiru. Yang pertama bustanun, yang kedua al-maro yudmiru. Oke, yang ketiga dinun. 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 Yang keempat tasamaha. Ya tasamaha. Ada 4. Yang pertama bustanun, yang kedua al-maro yudmiru, yang ketiga dinun, yang keempat tasamaha ya tasamahu. Oke, tasamaha ya tasamahu. Yang pertama bustanun, yang kedua al-maro yudmiru, yang ketiga dinun, yang keempat tasamaha ya tasamahu. Apa artinya? Yang pertama bustanun artinya kebun.
dinun artinya agama umum ya. Dinun agama. Tasamaha ya tasamahu toleransi. Toleransi. Sorry. Mentoleri. Tasamaha ya tasamahu. Dari 4 kosakata ini. Jadi 4 kosakata hari ini kita pelajari, yang sebelumnya juga sudah 4 kosakata. Jadi kita belajar setiap pembelajaran bahasa Arab kosakata. Selalu kita dahului dengan kosakata. Yang pertama bustanun, yang kedua al-maru yudmiru, yang ketiga dinun, yang keempat tasamaha ya tasamahu. Oke, jelas ya? Semoga dapat dihafal. Bagus. Sekarang kembali kepada fi'il, yaitu yang pertama kita akan membahas fi'il madhi. Nah, fi'il madhi yaitu bahasa Indah ya, bahasa Indonesianya jadi fi'il madhi mengenai pekerjaan apa yang kita lakukan yang telah terjadi atau masa lampau atau yang telah dilakukan, pekerjaan masa lampau atau yang telah dilakukan. Jadi saya telah melihat, saya telah mendengar, saya telah memelihara, saya telah mentoleransi, atau saya telah bertoleran, saya telah tidur. Nah, ini yang disebut dengan fi'il madhi. Jadi kata lampau, pekerjaan yang sudah dilakukan. Saya telah minum, saya telah duduk, saya telah menulis dan sebagainya. Nah, fi'il madhi gimana kita mengetahui dalam bahasa Arab? Kalau bahasanya kan kita tahu, oh ini fi'il madhi. Kalau ada kata telahnya, telah madhi berarti fi'il madhi. Telah bermain pada fi'il madhi. Nah, kalau ada bahasa berciri-cirinya, yang pertama ciri-ciri fi'il madhi ya, pada umumnya. Ingat, tidak dikhususkan, pada umumnya. Pada umumnya. Biasanya awal dari huruf berharokat fathah dan diakhiri dengan harokat dan huruf akhir harokat fathah. Jadi huruf awal dan huruf akhir biasanya pada umumnya fi'il madhi ini berharokat fathah. Walaupun kita tidak mengetahui artinya, kita bisa sebut itu fi'il madhi. Contoh, karena Ahmadun fil bustani. Kita cari aja yang huruf awalnya fathah dan akhirnya fathah. Kata ya, kata yang awal hurufnya fathah, akhirnya fathah. Kira-kira yang mana? Oke, jelas. Jadi kita walaupun kita nggak tahu, nah ini yang disebut fi'il madhi.
Ini kan satu kata. Huruf pertamanya berharokah fathah, huruf keduanya huruf telat ini berharokah fathah. Nah ini kita tahu, oh ini berarti fi'il madhi, kata kerja yang sudah dilakukan. Apa artinya menyapu? Karena asalnya amadul bil busta. Oke, jelas ya. Telah berarti sini telah menyapu. Karena asal. Satu lagi. Fil fasli nagoro aliyun ustazan. Kira-kira mana fi'il madinya? Cari kata yang depannya hurufnya fathah, yang akhirnya hurufnya fathah juga. Ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau berharap fathah ini enggak jelas. Ini hurufnya enggak berharokah, walaupun ada seharusnya karena ada fiil, ada isim jadi langsung dibaca fiil pasti. Nah, nadoro ini satu, ketemu satu kata. Aliyun ada nih hurufnya fathah juga, depannya hurufnya fathah. Ustazan ini enggak. 1, 2, 3 enggak tuh, karena depannya enggak berharokah fathah. Ada 2 berharokah fathah. Tinggal kita cek akhirannya. Nadoro, akhir dari hurufnya berharokah fathah juga. Nadoro fathah, aliyun bukan. Berarti fi'il madhi yang ini. Tuh cara ngeceknya. Yang pertama tuh ciri-cirinya. Ini umumnya ya, pada umumnya. Tapi ada juga yang awalnya berharokah kasroh, ada juga. Nanti kita belajar tentang mengenai wazan fi'il madhi dan tasrif dari fi'il madhi itu sendiri. Oke, itu yang pertama, berharokah fathah, ciri yang pertama ya. Nah, ciri yang kedua, awalnya huruf fathah. Nah, di akhirnya bisa menggunakan dimasukkan dengan wawu jamak, atau di akhirnya bisa juga dimasukkan dengan rofa mutaharika. Jadi awalnya fathah atau wawu jamak. Akhir awalnya fathah, akhir hurufnya bisa bukan fathah nih. Kalau di sini ketemu nih fathah, ternyata adanya ini wawu jamak atau rofa mutaharika. Wawu jamak itu nanti kita belajar apa sih wawu jamak. Wawu jamak itu menandakan wa banyak. Oke, jadi siwa ini menandakan banyak seperti ini. Nah, wawu jamak wa di akhirnya dengan wa. Oke. Atau rofa mutaharika, rofa mutaharika yaitu antonim dari sukun. Jelas ya? Contohnya langsung aja ya, kita contoh.
terakhirnya huruf wawu jamak. Contohnya tadi kan kanasa. Nah, ternyata ada di kalimat, kita temukan kalimat ini, kanasu. Ini ada wawu jamak. Jelas ya. Jadi kita belajarnya di tasrif lugawi. Dan wawu rofa mutaharika juga belajarnya di tasrif lugawi. Oke, nanti kita belajar lebih dalamnya tentang tasrif lugawi dan wazan fi'il madhi. Oke. Yang ketiga, bila kita menemukan tanda qad. Nah, 10 kata dari si fi'il ada huruf ini nih, ada huruf qad, terus iza, atau if, dan lama. Nah, kalian nemuin huruf gini nih, ada qad, iza, if, lama. Berarti setelahnya kemungkinan besar adalah huruf fi'il madhi. Fi'il madhi. Bisa dimasukkan. Dia bisa dimasukkan qad. Kita lihat aja, misalnya qad. Nazartu. Oke. Nah, ini ada qad, setelahnya fi'il madhi. Oke. Ada tuh. Oh enggak, awalnya huruf fathah, huruf fathah. Nah, di sini disebut dengan rofa mutaharika. Antonim selain huruf sukun, antonim sukun itu fathah, kasroh, dan jamak. Belajarnya di mana? Kita belajarnya akan di tasrif lugawi, ya. Yang ketiga, yang keempat, tadi kita ketiga ada bisa dimasukkan dengan huruf qad, iza, if, lamma. Oke. Nah, yang keempat dan lima yaitu tasrif lugawi dan wazan. Jadi sebetulnya mah yang 4 dari 5 ini kita harus dihafal agar tahu ciri-cirinya dari ini. Nah, next video kita akan belajar tentang tasrif lugawi dan wazan. Biar tahu, kalau kita udah hafal wazan dari fi'il madhi, pasti kita langsung mengetahui, oh ini fi'il madhi. Dan kita belajar tasrif lugawi, pasti kita tahu, nah itu fi'il madhi. Nah, untuk sementara ini kita sebelum belajar ini, kita mengetahui dengan ciri-cirinya. Pada umumnya ini ciri-cirinya, jelas ya. Oke. Nah, kalau sudah jelas, semoga video kali ini bermanfaat dan tetap optimis. Kita selalu berusaha agar bisa memahami pembelajaran bahasa Arab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Bye-bye. Bisa klik di bawah link description di bawah ini. Sebelumnya,
atau video tentang fiil, bisa teman-teman nonton video tentang